Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul Syarat Tenaga Honorer Diangkat Jadi P3K. Perhatikan poin-poin ini. Ini informasi yang tayang Bapak Ibu per Sabtu 27 Juli 2024 baru saja Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. lengkongayobandung.com. Jika Anda adalah seorang tenaga honorer yang hendak jadi P3K, maka perhatikan syarat berikut ini. Apa yang akan Anda baca kali ini adalah terkait dengan 5 poin penting syarat tenaga honorer diangkat jadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Itulah muatan informasi kali ini Bapak Ibu. Ada 5 hal penting, ada 5 poin penting yang merupakan syarat bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 ini. Sebagian dari syarat ini berlaku universal. Itu berarti semua orang yang hendak diangkat jadi P3K di bidang apapun harus mematuhinya. Ini artinya tanpa terkecuali Bapak Ibu ya. Ini berarti dalam pengangkatan P3K Guru 2024 pun tidak dikecualikan dari sebagian syarat yang akan dipaparkan kepada Anda kali ini. Nah, berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa syarat tenaga honorer diangkat jadi P3K 2024 terbaru ya. Ini syarat terbarunya Bapak Ibu, jadi silakan diperhatikan dengan baik. Yang pertama, lolos verifikasi dan validasi database BKN ya. Setiap tenaga honorer harus lolos dalam proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Hal ini untuk memastikan bahwa data pegawai yang tercatat benar-benar valid dan akurat, bukan tenaga honorer siluman yang menyamar. Yang kedua, tidak melakukan pelanggaran disiplin. Honorer harus menjaga disiplin kerja dengan tidak melakukan pelanggaran yang bisa merugikan diri sendiri dan institusi tempat bekerja. Pelanggaran disiplin bisa berakibat pada sanksi yang berat, bahkan hingga pemecatan. Itu ya, sanksi Bapak Ibu ya, bagi pelanggaran. Yang ketiga, belum memasuki usia pensiun. Tenaga honorer harus berada dalam rentang usia aktif kerja dan belum mencapai usia pensiun. Usia pensiun mungkin ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku dan bisa berbeda tergantung pada jabatan atau posisi yang diemban. Empat, memiliki masa pengabdian kerja tertentu. Jika hendak diangkat jadi P3K, seorang tenaga honorer wajib ya atau harus sudah memiliki masa kerja tertentu sesuai syarat pemerintah. Yang kelima, tidak pernah tidak masuk kerja selama 3 bulan berturut-turut. Artinya tidak pernah absen Bapak ya, selalu aktif melaksanakan tugas. Nah, tentu ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama ya. Karena syarat yang kelima ini sepertinya hal baru Bapak Ibu ya. Tidak pernah tidak masuk kerja selama 3 bulan berturut-turut. Nah,
Sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya juga bahwa honorer akan dicoret dari database BKN atau ya merupakan syarat yang dalam hal ini adalah pengangkatan honorer apabila tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan tanpa laporan atau tanpa izin dari instansi tempat bekerja. Nah, apabila melanggar hal tersebut Bapak Ibu, maka jelas bahwa honorer tidak akan bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kehadiran kerja yang konsisten adalah salah satu indikator kedisiplinan. Tidak pernah absen kerja selama 3 bulan berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab. Demikian, itu tadi adalah informasi soal syarat tenaga honorer diangkat jadi P3K dan juga poin-poinnya. Demikian informasi mengenai syarat terbaru pengangkatan honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi Bapak Ibu yang sedang dan sudah menonton informasi ini, jangan segan-segan sharekan kepada teman, rekan, sahabat, supaya mereka juga tidak ketinggalan informasi. Terima kasih.